warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 SPPMA Agri A yang beranggotakan saya, Faris Anurido. Dan ini ada Wafik, ada Ilham, ada Habib, ada Nurul, ada Rika, dan ada Indi. Hari ini kami akan mewawancarai dapur tahu yang ada di Lubuk Buaya. Penasaran kan? Selamat menyaksikan. Hai guys, kita lagi di mana sih? Kita lagi ada di dapur tahu nih. Yuk kita masuk. Kami dari kelompok 4 SPPMA Agri A. Kali ini kami telah menemui pemilik dari dapur tahu yang bernama Ibu Umi Habibah. Perkenalkan, nama saya Faris dan rekan saya Nurul Khairuni Saharda. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pertanyaannya, apa yang menjadi latar belakang berdirinya dapur tahu ini, Bu? Pertama karena faktor ekonomi. Yang kedua kayaknya banyak orang suka. Contohnya untuk tahu isi, terus untuk tahu fantasi yang kalau bahasa bagusnya skotel ya kan. Nah, terus untuk nugget tahu dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu, Bu, untuk pengelola dari dapur tahu ini sendiri berapa orang, Bu? Alhamdulillah sampai sekarang yang bagian produksi itu 8 orang, yang bagian goreng itu 3 orang, yang 7 orang di kafe, yang 2 orang lagi bantuin ibu jualan. Sebelumnya kafenya belum ada ya, Bu. Masih pabrik tahu. Kebetulan Nurul juga tinggal di sekitar sini kan, Bu. Itu tuh apa sih, Bu, motivasi dari Ibu kenapa ingin membangun kafenya gitu? Sedangkan dari awal emang belum ada gitu kan, Bu. Ibu pengen mengenalkan kepada orang-orang bahwa tahu ini tidak hanya untuk digoreng saja atau digulai saja. Makanya ibu bikin kafe dapur tahu ini, semua menu ada tahunya. Itu ada menu kare ayam, itu ada tahunya, ada seblak tahu, ada tahu gejrot, ada mie goreng tahu. Jadi itu memang untuk mengenalkan kepada orang bahwa tahu ini bisa dibikin seperti ini, biar orang nggak bosan masak di rumah. Dari produk-produk yang banyak dari inovasi dari tahu ini kan, Bu, produk unggulan dari dapur tahu ini apa sih, Bu? Kalau produk unggulan apa ya? Karena rata-rata semua suka. Kalau anak-anak itu sukanya itu kembang tahu es krim. Kalau yang remaja-remaja sukanya itu yang pedes-pedes, tahu gejrot, seblak tahu ya kan. Kalau yang agak nggak terlalu tua itu sukanya kare ya kan, kare tahu, sapo tahu, bakso tahu. Dari namanya kan udah dapur tahu nih, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, selain tahu ada nggak dijual selain tahu? Nggak ada, ya? Memang tahu ada. semua gitu. Memang dari kata susu kedelai kan juga dari kedelai. Ya. Kalau dapur tahu ini, Bu, dari bahan bakunya sendiri dari mana? Dari sini atau dari luar? Tahu. Dari tahu ini? Atau dari luar ada? Memang dari sini semua? Dari sini semua. Selama kafe tahu ini berdiri, Bu, pernah nggak terjadi komplain dari pembeli terhadap rasa dari makanan di sini? Pernah. Kalau kafe biasanya kok lama ya apanya pesennya. Oh iya, karena kan makanannya dimasak dulu. Kita nggak menyiapin makanan sudah siap, enggak. Kita masak dulu makanannya, kalau dipesan baru kita kasihkan. Boleh tahu, Bu, ini kan dapur tahu ya, Bu, menjual berbagai macam makanan dan minuman. Itu dasar penetapan harga dari produk itu apa, Bu? Kita kan dekat pasar. Harga pasar paling tinggi berapa? Nah, terus kita olah. Jadi dari situlah kita bisa menentukan harga. Oh, dijual segini lah. Kalau selama ini harga untuk produk dari tahu ini, Bu, pernah berfluktuasi nggak, Bu, ke naiknya turunnya? Dari musim corona sampai sekarang, Ibu sekali aja menaikkan harga. Itu pun karena harga kacang naiknya terlalu tinggi. Dari harga kacang 1 karung 350.000 menjadi 550.000. Dari kenaikan harga yang tadi Ibu bilang ada naiknya harga bahan baku ya, Bu, anak kacang, itu tuh berdampaknya gimana? Itu kita siasatinya gimana? Ya udah potongannya aja dikecilin, harga nggak usah dinaikin. Untuk penonton lokasinya nih, Bu, motivasi Ibu ingin mendirikan kafe di depan pabrik itu kenapa, Bu, sampai kepikiran kayak gitu, Bu?
utamanya kita kan sudah punya tempat usahanya. Orang yang dilihat kan tahu mentahnya. Gimana ya orang-orang sambil nunggu tahu mentah, biar nyoba minum susu kedelai, biar nyoba tahu gejrot, biar nyoba kare tahu, seperti itu. Kalau untuk perencanaan tempat lokasi ini sebelumnya gimana, Bu? Adakah Memang- rencana Ibu untuk mendadak Memang di sini dulu ya? ya di sini. Di sini ya. Berarti untuk perencanaan dari dapur tahu dan pabrik tahu pun udah direncanakan sedemikian Enggak. gitu. Enggak kepikiran ya, Berjalan Bu. dengan Berjalan. seiringnya waktu. Kalau untuk pemasaran di produk-produk pada kafe tahu ini, pemasarannya melalui apa aja, Bu? Kalau di kafenya kebanyakan dari Gojek, GoFood. Kalau dilihat dari segi pemasarannya nih Bu, kalau boleh tahu itu pemasarannya itu strateginya gimana tuh, Bu? Ibu selalu semuanya dimusyawarahkan. Umpamanya apa gitu aja musyawarah dulu, ayo gimana bagusnya ya. Umpamanya ada pesanan dari mana atau ada orang reuni di sini gitu ya. Nah, udah Mbak bagusnya apa? Ibu nggak menentukan harga yang mahal. Nah, jadi kita sesuaikan. Kalau dari segi pemasaran lagi nih Bu, masalah apa yang biasa di alami? Ya masalah komplain tadi itu, orang baru banyak yang komplain. Kalau dalam ide promosi itu kan banyak inovasi dalam produk ya, Bu. Bagaimana Ibu cara mempromosikannya nih? Karena ini nggak ada di tempat lain loh. Gimana caranya? Ibu mempromosikannya, orang itu yang mempromosikan ternyata. Jadi, Dari mulut ke mulut Oh, aja ya, ya Bu. itu. Mungkin untuk biaya dalam promosinya kan, Bu, itu tuh sudah sesuai dengan perencanaan, sesuai yang telah diharapkan nggak, Bu? Ada yang belum tercapai, tapi setidaknya kita sudah mengarah ke sana. Kendala dalam promosi itu apa aja, Bu? Kalau kendala dalam promosi ya karena kita banyak persaingan ya, nah, jadi ya tergantung dari konsumen itu biar memilih sendiri. Kalau dari struktur organisasi di dapur tahu ini ada nggak Bu? Kalau kan dari atasannya Nggak, terus nggak, ada ya Bu? nggak ada. Kalau untuk cara meningkatkan semangat karyawan dari Ibu sendiri gimana, Bu? Pertama itu suruh berdoa karena doa itu mujarab, karena yang menentukan hasil rezeki kita itu Allah. Nah, terus nanti kalau umpamanya gaji dia sekiranya terlalu sedikit ya ibu tambahin sebagai sedekah keluarga. Dalam pemilihan karyawan nih, Bu, ada nggak Ibu lihat latar belakang dari karyawan tersebut nggak, Bu? Jelas itu yang nomor 1. Ini terakhir ya Bu. Oh iya boleh. Udah Lagi. closingnya lagi, Bu. Harapan Ibu untuk dapur tahu ini ke depannya gimana Bu? Apakah ada cita-cita Ibu untuk dapur tahu ini Bu ke depannya? Atau ada rencana yang ingin tercapai? buka cabang lagi nggak, Bu? Ini kan Mas satu, Bu. Ya, memang semua manusia mesti punya cita-cita Iya. ingin lebih berkembang lagi. Memang itu cita-cita pertama itu mengembangkan usaha ini enggak di sini saja. Yang kedua, kalau memang nggak bisa, bertahanlah. Bertahan tentang apa? Tentang kualitas dan kuantitas. Oh, baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, semoga apa yang ibu kasih ke kalian, apa yang kalian pertanyakan sama ibu bisa menambah wawasanmu nanti setelah tamat balik. Ya, amin, amin. Itulah pesan ibu ya. Baiklah, demikian wawancara kami dengan Ibu Umi Habibah selaku pemilik dari dapur tahu yang ada di Lubaya ini. Saya Faris Anyoridio dan rekan saya Nurul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian hasil wawancara kami di dapur tahu yang ada di Lubaya. Bagi teman-teman yang kepo dengan dapur tahu bisa cek Instagram bawah ini ya. Oke, sampai jumpa. Dadah.